Baik, sambil menunggu Ibu Maulia, nanti teman-teman yang ingin bertanya atau mau menyampaikan opini. Nah, sudah bergabung. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin Ibu Maulia bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu agar teman-teman semua yang bergabung bisa berkenalan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulia Nursusia Rahmi. Saya bidan di Puskesmas Polowijen dan alhamdulillah saat ini dipercaya untuk pelaksana program. Oke, Mbak Dini, monggo dilanjut. Ya, jadi hari ini tema di Jumat Berbagi kali ini yaitu imunisasi pada bayi dan balita selama pandemi. Nah, ini tuh untuk memperingati Pekan Imunisasi Dunia. Jadi mungkin Ibu Maulia bisa memberikan informasi, bisa sharing-sharing pengalaman mengenai imunisasi itu seperti apa, terus program imunisasi di Indonesia itu seperti apa, supaya kita semua bisa mendapatkan informasi yang benar, yang sesuai, yang dari ahlinya. Silakan Ibu untuk memberikan. Ya, terima kasih Mbak Dini. Jadi, imunisasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpapar terhadap penyakit itu, maka tidak akan menimbulkan sakit yang berat. Jadi, imunisasi hanya mengurangi resiko terjadinya suatu penyakit, tidak bisa melindungi 100%. Jadi kalau misalnya ada pasien, anak saya sudah imunisasi, semuanya lengkap, tapi kenapa masih bisa kena penyakit ini? Ya, karena imunisasi tidak bisa 100% melindungi seseorang terhadap suatu penyakit, terutama yang dapat dicegah dengan imunisasi. Tapi setidaknya dengan imunisasi, maka anak tersebut resikonya lebih rendah. Jadi sakitnya itu lebih rendah. Kemudian untuk imunisasi apa saja yang ada di program nasional kita sesuai yang ada di buku di buku KIA yang mungkin sudah banyak yang punya nih, yang di buku KIA ini dijelaskan di halaman 44 dan 45 bahwa imunisasi yang diwajibkan untuk bayi itu kurun waktunya dari baru lahir dengan usia kurang dari 1 tahun, kemudian mendapatkan 1 kali imunisasi BCG, 4 kali imunisasi polio tetes, 3 kali imunisasi DPT, HB, HIV, 1 kali imunisasi IPV, kemudian 1 kali imunisasi campak rubella yang diberikan pada usia 9 bulan. Nah, setelah bayi tersebut berusia 18 bulan, maka untuk imunisasi pentabio dan campaknya diulang. Syaratnya jarak DPT lanjutan dengan DPT dasar yang diberikan pada saat bayi adalah minimal 1 tahun. Dan untuk campak minimal 6 bulan dari campak terakhir. Kapan diberikannya? Pada saat usia 18 bulan sampai dengan kurang dari 2 tahun. Jadi sebelum dia ulang tahun yang kedua, maka harus mendapatkan imunisasi booster atau lanjutannya. Nah, di mana saja bisa mendapatkan imunisasi? Layanan imunisasi bisa diberikan di puskesmas, di pustu, di posyandu, di rumah sakit, kemudian bisa di bidan praktek mandiri, di bidan praktek, bisa juga di dokter praktek, di dokter spesialis yang praktek. Jadi seperti itu Mbak Dini gambarannya. Jadi imunisasi itu kalau kita bahas tentang program maka wajib hukumnya untuk anak itu diberikan imunisasi. Ada lagi yang ingin dijelaskan?
Ya, kenapa agak sedikit Masih ada lagi? terputus-putus? Ya, mungkin masih ada lagi yang ingin dijelaskan, Ibu. Kalau sementara ini dari imunisasi dasar dan lanjutan itu nggih, nanti Oh, pada bulan Juni, nah ini kabar baiknya, mulai bulan Juni yang akan datang, kita dapat vaksin baru, yaitu vaksin PCV, yang akan diberikan pada bayi usia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Jadi nantinya pada saat sang bayi akan mendapatkan imunisasi double, 2 kali suntikan. iya. Itu untuk bulan apa ya, Bu ya? Vaksinnya di bulan apa? Nah, akan kita mulai pada bulan Juni tahun ini. Sebenarnya Bulan harusnya Juni. dilakukan lalu, tapi karena kita pandemi, jadi dipending dulu sampai insya Allah mudah-mudahan saja ini akan benar-benar terrealisasi untuk dilaksanakan pada bulan Juni tahun ini. Iya. Kalau boleh tahu, vaksin PCV itu untuk apa ya, Bu? Untuk penyakit apa? Untuk vaksin PCV itu untuk pneumokokus, jadi radang paru-paru. Nanti bagaimana siapa saja yang mendapatkan, tata caranya akan kita beritahukan lagi, akan kita informasikan lagi setelah ada sosialisasi dari Dinas Kesehatan. Iya, ya betul. Nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung drop di kolom komentar ya. Ini boleh langsung jawab pertanyaan, Bu? Oke, monggo. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Anreki. Untuk vaksin booster bisa langsung disuntik, Bu, dan apakah ada efek sampingnya? Mungkin bisa jelaskan vaksin booster itu apa, terus apakah bisa langsung disuntik dan adakah efek sampingnya? Jadi kalau kita pakai panduan pada buku KIA, vaksin booster pada baduta, baduta itu anak di bawah 2 tahun. Jadi sebelum 2 tahun dia harus mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIB, atau yang disebut dengan vaksin pentavalen dan campak lanjutan. Jadi vaksin ini boleh diberikan bersamaan. Dalam 1 kali kunjungan langsung bisa mendapatkan DPT, HB, HIB, campak, dan rubella. Kenapa harus diberikan 2? Karena dalam 1 kali kunjungan dengan mendapatkan 2 kali vaksin itu akan lebih efektif. Tidak akan menimbulkan reaksi yang berlebihan juga. Misalnya DPT nanti apakah lebih panas? Boten. Panasnya sama kok, karena DPT itu memang sebagian besar yang melakukan imunisasi DPT panas, sedangkan untuk campak itu lebih tidak panas. Jadi bisa diberikan dalam 1 kali kunjungan langsung diberikan 2 kali suntikan. Kali. Lebih aman karena kita sudah mencoba selama ini untuk booster anak-anak yang di atas 18 tahun, di bawah 24 bulan. Itu sudah kita berikan double. Jadi efeknya hanya panas ya, Bu ya? Efek sampingnya Jadi panas, tidak disuntik vaksin DPT. kan mau diberikan satu-satu atau diberikan langsung 2 itu efeknya sama saja. Tidak ada efek yang lebih parah daripada kalau misalnya 2 nih lebih panas, enggak, sama saja. Oke. Jadi vaksin booster bisa langsung dilaksanakan 1 kali kunjungan ya, Bu ya? Karena Oke, betul di sekali. betul di Kunjungan, pentavalen dan campak boleh bersamaan. Nah, efeknya hanya boleh. panas ya, boleh bersamaan ya. Mungkin karena vaksin DPT-nya. Kalau campak biasanya lebih lebih tidak panas. Karena pada dasarnya campak itu bisa menyebabkan panas ringan, tapi di hari ke-5 sampai ke-7 setelah suntikan. Jadi kalau misalnya pagi ini diberikan suntikan, kemudian dia siangnya panas, mungkin dari DPT-nya, bukan dari campaknya. Ya, lanjut ya Bu ya, masih ada pertanyaan beberapa pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari Sobat Panji, mengapa bayi yang sakit tidak boleh diimunisasi? Misalnya batuk, pilek, atau meriang, kenapa tidak boleh diimunisasi? Mungkin bisa Iya. dijawab. Imunisasi itu adalah memasukkan bisa bakteri, bisa virus ke dalam tubuh seseorang. Meskipun pada dasarnya ada beberapa vaksin yang sudah dimatikan, dimasukkan ke dalam tubuh seseorang.
untuk bisa menimbulkan kekebalan yang maksimal, jadi anak itu bisa membuat antibodi yang maksimal, itu dibutuhkan kondisi yang benar-benar sehat. Nah, apalagi pada saat pandemi seperti sekarang ini, itu kita harus benar-benar menyeleksi pasien. Kalau misalnya dia betul-betul sehat, baru bisa diberikan imunisasi. Tapi kalau misalnya anak ini batuknya ringan kok, pileknya ringan, dia nggak demam juga, apakah bisa diimunisasi? Nah, itu akan kami konsultasikan dengan dokter puskesmas kami dulu. Nanti kalau dokternya oke, ACC untuk diberikan imunisasi, maka kita berikan imunisasinya. Tapi kalau belum ada ACC dari dokter, bisa ditunda. Sampai kapan ditundanya? Nah, di buku sini sudah diberi warna-warna di sini. Kelihatan ya, Mbak Dini? Ya, iya. Jadi di sini ada warna putih, ada warna coklat tua, ada warna putih. Ya. Nah, mungkin bisa dulu artinya warna-warna tersebut apa supaya sobat Panji semua paham gitu ya. Oke. Jadi untuk warna putih itu adalah waktu yang tepat untuk pemberian imunisasinya. Kemudian untuk warna kuning itu waktu yang masih diperbolehkan. Jadi sampai kapan imunisasi DBT itu bisa ditunda? Boleh sampai dengan usia 11 bulan. Jadi sebelum anak itu berusia 1 tahun masih boleh diberikan. Tapi kalau dalam kondisi sehat, ya jangan ditunda. Ya, betul. Apalagi terutama di masa pandemi seperti ini ya, kadang orang tua itu khawatir untuk membawa anaknya imunisasi ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu, karena nanti khawatirnya si anak malah tertular COVID. Ya, betul sekali. Jadi imunisasi karena takut pergi ke pelayanan kesehatan untuk sementara. Kalau menurut kami tidak perlu khawatir untuk membawa anak-anak putra-putrinya untuk mendapatkan layanan imunisasi. Kenapa? Karena di puskesmas itu, terutama di puskesmas kami kan sudah dibedakan. Oh, ini pelayanan untuk anak yang sakit. Oh, ini poli untuk pelayanan anak sehat. Jadi, antara anak yang sakit dan anak yang sehat itu jalurnya sudah berbeda. Iya, betul. Jadi ini untuk pesan untuk ibu-ibu atau yang baru jadi ibu ya di rumah yang mau imunisasi tidak perlu khawatir untuk pergi ke pelayanan kesehatan karena kami di puskesmas itu sudah sesuai sama SOP pastinya, tempat sudah dibedakan dan yang paling penting kita sudah desinfeksi ruangan ya Bu ya. Ruangan setiap hari. Ya, betul sekali. Jadi mungkin ibu-ibu yang mau mengimunisasikan anaknya atau bayinya tidak perlu khawatir lagi karena kami pasti memberikan yang terbaik ya Bu ya. Iya, karena tugas kami pun pasti akan memikirkan bagaimana keamanan untuk pasien dan juga untuk petugasnya. Iya, betul sekali. Nah, jadi tidak perlu khawatir lagi untuk pergi ke puskesmas ya, atau ke pelayanan kesehatan yang lain. Karena imunisasi sangat penting untuk kesehatan ya Bu ya. Ya. Kita tidak pernah mau menginginkan ada wabah lain pada saat pandemi seperti ini. Karena apa? Prinsipnya imunisasi itu adalah capaiannya tinggi dan merata. Capaian tinggi di semua imunisasi. Jadi tidak hanya hepatitisnya aja, anak saya sudah imunisasi, tapi hepatitis saja. Yang lainnya tidak diberikan. Itu juga bisa menjadikan kantong-kantong terjadinya penyakit lain selain COVID ini. Ya. Jadi kita tidak pernah menginginkan adanya wabah lain di saat pandemi, atau setelah pandemi ini kita malah ada wabah lain. Ya Ibu, ya, jangan sampai ya Bu ya, nanti kita untuk menghindari COVID malah ada wabah lain karena kita tidak datang untuk imunisasi. Jadi alangkah baiknya ya bijaknya kita harus pergi imunisasi karena kita yang di puskesmas atau di bidan praktek ataupun dimanapun pasti sudah memikirkan bagaimana alur yang baik ya Pia. Iya betul sekali. Tadi sudah dijawab mengapa bayi yang sakit tidak diboleh imunisasi karena sejatinya vaksin itu memasukkan media ya Bu ya, bisa virus atau bakteri ke dalam tubuh manusia. Nah karena itu kondisi tubuh kita harus dalam keadaan sakit ya, agar kekebalan butuh kondisi yang sehat.
Ya, kondisi yang sehat. Jadi tadi jawabannya tidak boleh ya Bu ya. Bagi yang sakit Ya, memang tidak boleh untuk diimunisasi. Ditunda bisa sampai kita lihat di buku KIA kita. Di situ ada keterangan warna bisa kalau putih, bisa kuning, ada coklat gitu ya. Bisa dibaca di buku KIA. Nah, ini juga itu Bu, apa namanya? Pertanyaan lanjutan dari yang tadi, apa boleh diundur? Tadi jawabannya sudah ya Bu ya, boleh diundur ya. Sesuai dengan boleh buku ulang. tadi. Nah, kondisi sehat langsung berikan imunisasinya. Ya, berarti boleh diundur ya. Oke. Selanjutnya, teman-teman yang mau bertanya boleh langsung di kolom komentar ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Tiara. Adakah vaksin selain imunisasi dasar lengkap yang dilayani di puskesmas? Nah, untuk pelayanan di puskesmas, hanya kami layani imunisasi yang berasal dari program pemerintah saja. Apa saja vaksinnya? Seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu hepatitis 0 yang diberikan kurang dari 24 jam setelah lahir. Kemudian BCG, polio tetes, polio suntik, DPT, HB, HIV atau pentavalen, kemudian campak rubella. Nah, itu untuk imunisasi yang diberikan pada saat bayi dan balita. Untuk imunisasi lainnya itu ada imunisasi TT-CPW. Jadi calon pengantin wanita itu biasanya dimintai Ya, kartu untuk syarat menikahnya ya. Nah, itu bisa kami layani di sini. jadi vaksin yang dilayani selain imunisasi dasar lengkap yaitu vaksin TTCPW untuk para calon-calon pengantin ya Bu ya. Nah, untuk program lain yaitu program pemerintah saja yang dilayani yaitu vaksin HB0, BCG, polio tetes dan polio suntik, DPT, IPV dan campak. Itu imunisasi Ya, program pemerintah. vaksin PCV ini mudah-mudahan bisa benar-benar launching di bulan Juni ya. Karena Nih, kalau kita tanyakan ke dokter spesialis anak itu, vaksin ini sebenarnya mahal. Nah, oleh karena itu mohon doanya benar-benar mudah-mudahan Juni kita bisa launching vaksin baru. Bayi-bayi yang umur 2 bulan, 3 bulan, 12 bulan mudah-mudahan bisa mendapatkan vaksin pneumokokus gitu. ya. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau masih ada yang mau dijelaskan? Monggo. Ini pertanyaan menarik lagi. Bu, untuk anak-anak, apakah ada vaksin COVID? Oke, vaksin COVID yang lagi naik daun ya. Ya, lagi Untuk saat kenal viral. oh, untuk saat ini anak-anak masih belum diberikan vaksin COVID karena mungkin belum ada penelitiannya ya kenapa anak-anak belum diberikan. Kemudian untuk sasaran vaksin COVID itu adalah dari usia 18 tahun sampai dengan lansia. Untuk lansianya tidak dibatasi usia berapa. Yang penting memenuhi syarat untuk dilakukan imunisasi COVID-19. Jadi sementara ini anak-anak belum diberikan vaksin COVID. Pesennya anak-anak di ini aja untuk vaksin wajib yang harus dia dapatkan itu aja didapatkan dulu. Kalau misalnya nanti ada berita baik anak-anak boleh divaksin COVID, setidaknya vaksin yang wajib dia dapatkan dia sudah dapatkan. Betul sekali. Jadi, vaksin COVID untuk anak-anak sementara belum bisa ya Bu ya, belum ada. Karena belum ada penelitian lanjut untuk diberikan kepada anak-anak. Nah, sebagai alternatifnya, anak-anak divaksin yang sesuai tadi ya Bu ya, yang sudah dijelaskan sama Ibu Maulia, yang program pemerintah harus memenuhi, semua harus wajib divaksin ya Bu. Supaya Ya, nanti ketika vaksin COVID untuk anak-anak sudah launching, setidaknya vaksin yang wajib itu sudah terlaksana semua. betul Ya, sekali. mungkin sebagai penggantinya mungkin ketika anak-anak tidak bisa divaksin untuk saat ini mungkin bisa menerapkan prokes ya Bu ya untuk langkah-langkah iya betul Kesehatan lah itu yang paling penting apa saat namanya mungkin bisa menerapkan prokes di rumah mungkin main di rumah saja mungkin sekolah dari rumah lebih baik ya Bu ya karena mengingat anak-anak sangat rentan dan belum tersedia vaksin COVID untuk anak seperti itu sekali. iya. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa drop di kolom komentar ya. Ini ada pertanyaan lagi Bu. Kenapa setelah divaksin
panas. Ya ini pertanyaannya dari Sobat Panji. Bisa diulang Mbak Dini, tadi sempat Oh, terputus. ya, mohon maaf. Ini ada pertanyaan dari Sobat Panji. Kenapa Ya. anak saya setelah vaksin meriang, terus menangis dan rewel? Oke. Vaksinnya diberitahukan tidak? Di situ vaksin apa yang didapatkan? Tidak. Jadi hanya kenapa setelah divaksin anak saya rewel dan panas, meriang. Jadi kalau misalnya putra-putrinya tersebut mendapatkan vaksin DPT, HB, HIV, atau yang disebut dengan vaksin pentavalen, itu memang memberikan efek demam pada anak. Jadi bisa pagi suntik, siangnya sudah panas. Oleh sebab itu, setiap kali selesai vaksin DPT, HB, HIV, atau pentavalen tersebut, petugas akan memberikan disangoni ya, diberikan paracetamol. Baik Penurun itu drop atau panas ya, Bu? yang bayi diberikan drop, kemudian yang balita itu diberikan sirup. Kemudian kenapa kok rewel ya, nangis saja? Ya Bu, karena imunisasi yang mengandung T, DPT, DT, TT itu kembang banget. Jadi setelah Oh ya, divaksin itu bisa ya, Bu. memberikan efek yang ada bekas suntikannya. Nah, berapa lama waktunya? Itu sekitar 1 sampai 2 hari. 1 sampai 2 hari ya, Bu ya? Jadi sampai 2 hari setelah suntikan, kamu kalau misalnya dia demam, kemudian rewel, banyak nangis, nah itu juga masih masih wajar, masih reaksi yang wajar. Tapi kalau misalnya dia nangis terus sampai 3 jam tidak berhenti, panasnya di atas 38 lebih, 39, 40 gitu, harus segera lapor nih Bu ke puskesmas atau ke bidan atau ke dokter yang memberi layanan. Ya. Ya. Jadi tadi kenapa anak saya rewel setelah imunisasi mungkin itu karena efeknya ya Bu ya, efek yang tadi di PT itu. Jadi biasanya dari kita dari puskesmas kita selalu memberikan obat penurun panas ya seperti paracetamol supaya untuk Ya, menurunkan boleh. demam. Jika demam tidak turun selama 3 jam berturut-turut, segera bawa ke fasilitas kesehatan ya Bu ya, atau lapor ke tempat kita imunisasi. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan menarik, Bu, dari Sobat Panji lagi. Ya. Anak saya waktu itu mengikuti program imunisasi di sekolah. Itu apakah kelanjutan dari program pemerintah yang tadi ya, Bu, ya, yang sudah dijelaskan sama Ibu? Ya. Jadi imunisasi lanjutan itu diberikan pada saat Baduta di bawah usia 2 tahun dan pada saat dia SD. Kemudian TP CPW calon pengantin itu juga imunisasi lanjutan. Jadi booster. Kita tambahi lagi sistem imun di dalam tubuhnya. Jadi kalau misalnya dia umur 2 bulan umur 2 tahun ya, 18 sampai 24 bulan itu kekebalan di dalam tubuhnya terhadap vaksin DPT dan campak itu sudah mulai turun, kita tambah lagi. Kemudian kapan menurun lagi? Pada saat kelas 1 SD, kelas 2 SD, dan kelas 5. Nah, makanya pada saat itu berikan imunisasi tambahan lagi untuk meningkatkan kekebalannya. Untuk imunisasinya jenisnya apa ya, Bu ya, kalau boleh tahu? Yang Untuk kelas 1, iya, untuk kelas 1 SD diberi imunisasi difteri, tetanus, dan campak rubella. Untuk tahun 2020 yang lalu pada saat pandemi itu kita coba memberikan dalam 1 kali kunjungan kita langsung berikan 2 suntikan dan itu ternyata lebih efektif mengurangi kunjungan siswa ke sekolah, kemudian tidak sering-sering bertatap muka gitu nggih waktu itu karena memang belum ada surat edaran yang mengizinkan siswa ke sekolah. Jadi siswa ke sekolah hanya untuk imunisasi, itu pun langsung kita berikan double 2 kali suntikan dalam 1 kali kunjungan. Kanan kiri ya Bu ya, doublenya untuk ya? Iya. Untuk siswa kelas 2 SD, vaksinnya difteri dan tetanus saja. Begitu juga dengan kelas 5 juga diberikan vaksin difteri dan tetanus. Oke. Hanya saja yang diberikan double suntikan. Oke. Jadi anak saya mengikuti
vaksin di sekolah. Jadi itu adalah merupakan program lanjutan ya Bu ya, program lanjutan Iya, dari program pemerintah ya. Jadi untuk kelas ya, 1 dan SD kan yang di sekolah pun itu hukumnya wajib karena wajib ya Bu semua ya. program, ya, semua program pemerintah itu untuk imunisasi ini hukumnya wajib. Iya. Jadi untuk yang program yang di sekolah itu yang divaksin hanya kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD. Ya, Sekali. untuk kelas 1 SD diberikan campak difteri dan tetanus. Terus sama juga kelas 2 dan kelas 5 ya Bu ya. Ya, hanya kelas 2 dan kelas 5 cuma diberikan satu jenis vaksin, yaitu difteri dan tetanus saja. Untuk difteri dan tetanus bukan berarti dalam satu siswa itu dapat 2 suntikan difteri dan tetanus, tidak. Dalam satu kali suntikan, dalam satu botol vaksinnya itu sudah berisi difteri dan tetanus. Sudah mengandung ya Bu ya, di dalam vaksinnya sudah mengandung campak difteri dan tetanus ya. Kalau campaknya beda, Jadi untuk kelas 1 dapat 2 suntikan, yaitu difteri, tetanus, campak, dan rubella. Ya. Sudah jelas ya tadi Bu ya yang bertanya ya. Nah ini untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara perhitungan untuk pemberian imunisasi? Perhitungan pemberian imunisasi. Jadi mungkin maksudnya jarak waktunya, nih. Untuk ya. Imunisasi yang vaksinnya sama, jadi DPT dengan DPT, polio dengan polio, itu jarak waktunya adalah 1 bulan minimal. Minimal ya Bu ya. Bulan kalau dalam hari kita hitung 28 hari minimal, tapi tidak ada batas maksimal. Jadi misalnya kayak di buku ini, dia DPT umur 2 bulan, kemudian demam, sampai umur 4 bulan. Apakah DPT selanjutnya harus diulang atau tetap dilanjutkan? Jawabnya adalah tetap dilanjutkan, tidak perlu diulang. Ya. Karena untuk imunisasi ada jadwal minimalnya, tapi tidak ada jadwal maksimal. Nah, di dalam buku KIA ini pun sudah dijelaskan bahwa jarak pemberian vaksin minimal 1 bulan. Kecuali yang tidak dijelaskan di sini adalah BCG dan polio. Untuk BCG dan polio itu sama-sama virus hidup yang diberikan. Jadi untuk pemberiannya sebaiknya diberikan bersamaan. Nah, tapi kalau misalnya tidak sama, maka jarak minimalnya adalah 1 bulan. Jadi seandainya ada bayi yang lahir, kemudian kontrol, sama dokternya sudah diberikan tetes polio, tapi belum di BCG, maka sebaiknya jadwal BCG-nya adalah menunggu 1 bulan setelah tetes polio. 1 bulan setelah polio ya Bu ya? Iya. Ya. Maksimal, maka diberikan jarak minimal 28 hari, kalau bisa 1 bulan, 4 minggu. Jadi cara perhitungan untuk pemberian imunisasi itu siklusnya 1 bulan sekali ya Bu ya, atau 28 hari, tapi sebaiknya 1 bulan. Nah untuk ya boleh lebih imunisasi itu boleh mundur, tapi tidak boleh maju. Misalnya ada yang mau pergi, saya mau pergi nanti tanggal 25, imunisasinya kemarin tanggal 27, saya majukan aja sebelum pergi, gimana biar nanti pada saat di jalan dia nggak rewel, dia nggak demam, jangan. Karena imunisasi itu boleh dimundurkan, tapi tidak boleh dimajukan. Majukan ya, betul sekali. Jadi siklusnya 1 bulan atau 28 hari minimal ya Bu ya. Tidak boleh dimajukan, tapi boleh diundur. Kalau sakit kan boleh diundur seperti yang dijelaskan tadi ya. Bisa dibaca di buku KIA, lengkap panduannya. Ada suatu hal yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan layanan imunisasi, jadi boleh dimundurkan, tapi jangan terlalu lama, karena nanti semakin lama lupa jadinya. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, dari Sobat Panji. Boleh. Saya pernah mendengar katanya ada vaksin tertentu yang tersedia 2 jenis. Ada yang bagus sama ada yang biasa. Maksudnya bagus itu vaksinnya nggak buat anaknya nanti demam, tapi kalau yang biasa bisa demam. Oh, ya. Jadi untuk vaksin DPT itu sebenarnya ada vaksin yang memang tidak bikin demam. Sebenarnya bukan tidak bikin demam, ada beberapa pasien pun yang sudah mendapatkan imunisasi ini, itu tetap demam tapi tidak terlalu tinggi demamnya. Nah, untuk vaksin yang seperti ini,
ini adalah vaksin yang dimiliki oleh dokter spesialis anak. Nah, jadi bukan ikut vaksin program pemerintah. Kalau untuk program pemerintah, hanya vaksin yang saya jelaskan tadi di depan. Memang vaksinnya bisa bikin demam, tapi tidak demam yang tinggi sekali, dan waktunya juga tidak sampai berhari-hari, sekitar 1 sampai 2 hari saja. Kalau lebih dari itu, kok masih demam, kok masih rewel, monggo bisa langsung diperiksakan kembali. Ya, jadi vaksin yang ada 2 jenis tadi hanya dimiliki oleh dokter spesialis anak ya Bu ya? Ya, Dua jenis ini yang DPT yang kita punya, yang satunya ada vaksin yang tidak bikin panas memang. Ada beberapa yang memilih seperti itu, cuman harga dan bagaimananya itu adalah kapasitasnya dokter spesialis anak. ya. Berarti informasinya benar ya Bu ya, bahwa ada 2 jenis vaksin DPT ya Bu ya, yang pastinya bisa diberikan oleh dokter spesialis anak. Di dokter spesialis anak itu ada informasi yang menyampaikan bahwa kalau di dokter anak itu vaksinnya MMR, bukan MR. MMR itu mam, rubella, jadi ada gondongannya. Nah, itu pun juga kapasitasnya dokter spesialis anak. Iya. Jadi untuk yang di puskesmas ataupun di seperti bidan praktek swasta dan praktek mandiri itu yang seperti yang dijelaskan tadi ya Bu ya, yang program pemerintah. Bukan yang tadi yang apa? MMRS itu ya Bu ya. Iya. Untuk di puskesmas, ini informasinya benar. Hanya kapasitasnya dokter spesialis anak. Iya. Ya, terima kasih informasinya Ibu, sangat membantu sekali. Saya baru tahu malahan kalau ada 2 jenis vaksin ini ya Bu ya. Saya baru tahu dari Ibu Maulia. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa ada tips pemilihan vaksin untuk anak yang punya riwayat kejang? Nah, untuk anak-anak yang punya riwayat kejang, apalagi kejang demam ya, jadi kadang ada beberapa anak yang dia tidak terlalu tinggi panasnya, itu sudah kejang. Atau ada riwayat dari vaksin sebelumnya, jadi contohnya begini, ketika dia DPT 1, itu panasnya tinggi sekali, sampai kejang. Nah, untuk DPT selanjutnya bagaimana? Nah, itu ada pilihannya, kita bisa menggunakan vaksin yang tanpa pertusis. Nah, nanti pun sebelum kita memutuskan untuk menggunakan vaksin yang berbeda, itu kami konsultasikan dulu dengan dokter di puskesmas kami. Atau boleh menggunakan vaksin yang punyanya dokter spesialis anak tadi. Karena untuk riwayat kejang pada serangan pertama wajib untuk ke rumah sakit kan. Nah, nanti pada saat itu boleh juga langsung dikonsultasikan dengan dokter yang merawat untuk riwayat imunisasi selanjutnya seperti apa. Kalau boleh dilanjutkan, kami minta rekomendasi dari dokter spesialis anaknya. Karena untuk riwayat kejang itu harusnya menggunakan vaksin yang berbeda, tidak menggunakan vaksin yang sama. Khawatirnya nanti begitu kita berikan vaksin yang sama, kejang lagi. Iya, betul. Untuk bagi yang punya riwayat kejang, jadi koordinasikan dengan dokter dulu ya Bu ya, dokter spesialis anak, ya. Karena vaksin yang diberikan akan berbeda dengan vaksin-vaksin yang diberikan kepada bayi yang tidak memiliki resiko kejang. Ya, betul. Jadi sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter ya Bu ya, dokter spesialis anak ya. Belum memulai untuk memutuskan untuk memilih vaksin mana yang akan diberikan. Riwayat penyakit tertentu pun itu juga kita konsultasikan dulu. Kayak misalnya ada beberapa anak itu yang dia hidrosefalus seperti itu. Nah, untuk imunisasinya bagaimana? Ketika kontrol, kami meminta rekomendasi dari dokter spesialis anak yang merawat. Karena nanti begitu ada surat rekomendasi dari dokter, boleh imunisasi di puskesmas, maka akan kami berikan vaksinnya sesuai dengan perintahnya dokter tersebut. Tapi kalau misalnya ada penyakit, misalnya nih ada anak yang dia menderita HIV. Nah, untuk imunisasinya kita harus berkoordinasi dengan dokter spesialis anak kalau yang seperti ini.
Jadi untuk anak-anak yang mempunyai riwayat penyakit penyerta, itu nanti akan kami koordinasikan baik dengan dokter yang ada di puskesmas ataupun dengan dokter spesialis anak yang merawat. Gitu. Tapi yang pasti harus diceritakan ya riwayat penyakitnya seperti apa. Karena kalau kita tidak tahu, maka kita juga akan memberikan layanan seperti anak-anak sehat pada umumnya. Jadi kita sebagai orang tua harus mengkomunikasikan ya Bu ya, riwayat apa saja yang dimiliki anak kita. Apalagi ada riwayat kejang atau penyakit-penyakit penyerta lainnya, agar kita sebagai tenaga kesehatan bisa untuk memberikan pelayanan yang tepat ya Bu ya, pastinya ya. Sekali. Iya. Ya. Ada teman-teman yang ingin bertanya lagi mungkin? Ini ada satu pertanyaan lagi Bu. Langsung saya bacakan ya. Ini boleh. Anak saya meminum ASI eksklusif. Apakah benarkah tidak perlu diimunisasi? Karena sejatinya ASI merupakan apa ya, pemberi imun yang baik untuk bayi. Apakah benar tidak perlu diimunisasi? Tetap harus diimunisasi. Jadi meskipun sudah mendapatkan ASI eksklusif pun tetap harus diimunisasi. Karena dengan imunisasi ada penambahan imun yang diberikan secara aktif terhadap suatu penyakit yang memang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi tidak semua penyakit itu saat ini sudah ada vaksinnya. Contohnya vaksin COVID aja meskipun pandemi seperti sekarang, anak-anak pun belum mendapatkan vaksinasi. Jadi penyakit-penyakit yang wajib saja Bu untuk diberikan imunisasi, maka harus diberikan haknya kepada anak tersebut. Karena imunisasi ini merupakan salah satu hak anak yang harus diberikan. Terutama imunisasi yang wajib aja. Jadi kalau misalnya yang sunnah yang tidak harus diberikan, boleh diberikan, tapi seandainya tidak pun tidak apa-apa. Yang wajib tadi Bu ya, yang program pemerintah yang harus ya Bu ya. Jadi meskipun mulai dari sampai meskipun anak meskipun anak kita sudah kita ASI eksklusif, tetap harus wajib imunisasi ya Bu, karena itu merupakan suatu penambahan imun untuk anak kita atau bayi kita ya Bu ya. Meskipun sudah diminum ASI eksklusif, tetap harus melakukan imunisasi. Nah, misalnya ada kasus seperti ini Mbak, anak saya nggak pernah imunisasi kok, tapi juga nggak pernah sakit. Nah, ya banyak sekali. Gimana tuh? Kasus-kasus di masyarakat yang bertanya, anak saya nggak pernah imunisasi dari kecil, tapi sampai sekarang sehat walafiat. Itu kenapa? Mungkin ada nggak pernah kena sakit yang aneh-aneh. Nah, sebetulnya Ibu, untuk kasus yang seperti ini sebenarnya dia sudah terlindungi oleh anak-anak yang terimunisasi di sekitarnya. Iya, betul. Jadi ada yang namanya herd immunity. Herd immunity itu adalah kekebalan kelompok. Nah, kekebalan kelompok itu akan terbentuk jika minimal, nah ini minimal 80% dari jumlah bayi dan balita yang ada di wilayah sekitarnya mendapatkan imunisasi. Nah, kalau di Kota Malang sendiri itu ditargetkan minimal untuk imunisasi dasar lengkap itu 93% dari bayi dan balita yang ada dan baduta yang ada di wilayah. Jadi, kalau yang tidak imunisasi tapi tidak pernah sakit, sehat-sehat aja, nah itu sebenarnya sudah mendapatkan perlindungan dari bayi dan baduta di wilayahnya yang sudah mendapatkan imunisasi. Tapi yang semakin banyak tidak mendapatkan imunisasi, maksudnya yang imunisasi ini lebih sedikit daripada yang tidak, maka di sana itu adalah kantong-kantong yang harus diwaspadai terjadinya lonjakan wabah. Wabah apa? Ya wabah penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi tersebut. Jadi kita harus waspadai, misalnya di RW berapa nih, di sana masyarakatnya banyak yang menolak imunisasi, maka di situ wajib diwaspadai akan terjadinya wabah. Ya, betul, karena banyak yang melindungi anak-anaknya. Ya, jadi untuk ibu-ibu di luar sana yang bilang kalau anak saya nggak pernah sakit meskipun tidak pernah diimunisasi dari kecil, nah itu sejatinya anaknya sudah mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya ya Bu ya. Jadi karena teman-temannya yang lain sudah imunisasi, jadi anak tersebut mendapatkan perlindungan.
itu akan semakin memberikan kekebalan di wilayah itu. Tapi herd immunity bisa terbentuk dengan baik, kekebalan kelompok bisa terbentuk dengan baik apabila capaiannya tinggi dan merata. Jadi kalau tinggi tapi hanya di RW-RW tertentu itu juga menjadikan lampu kuning ya untuk kita waspada. Di situ bisa terjadi wabah kapan saja. Betul sekali ya. Jadi untuk sebaiknya ya Bu ya, harus dilakukan imunisasi ya Bu ya, untuk mencapai kekebalan yang 100%. Ya, betul. Untuk di Kota Malang sendiri, target capaian imunisasi sebesar 93%. Betul ya Bu ya? Iya. Ya. Ya. Tapi minimal 80% dari total anak bayi dan balita yang ada di sana sudah terimunisasi, itu sudah agak lumayan aman lah sedikit. Tapi kalau bisa lebih dari itu, karena kita tidak mau nilai minimal ya, maunya yang maksimal untuk bisa memberikan perlindungan yang baik terhadap generasi ke depan. Ya, untuk generasi ke depan kita maunya nggak minimal ya Bu ya, maunya semaksimal mungkin kita berusaha supaya generasi penerus kita sehat ya Bu ya, dan semuanya 100% diimunisasi. Betul, ini mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman Sobat Panji sebelum kita mengakhiri sesi kali ini. Ini ada pertanyaan terakhir. Bagaimana cara mendaftar imunisasi di puskesmas dan apakah harus antri? Imunisasi di puskesmas, sebenarnya gini, untuk pelayanan imunisasi itu Puskesmas Polowijen tidak hanya melayani di puskesmas saja. Jadi di Pustu pun bisa mendapatkan layanan imunisasi. Nah, untuk yang di Pustu bisa janjian dulu dengan bidan wilayah setempat. Nah, nanti kalau di Pustu sudah janjian nih, berapa jumlah orang yang akan imunisasi, maka bisa mendapatkan layanan yang di Pustu. Kalau di Pustu kan jauh lebih tidak terlalu ramai, antriannya juga tidak terlalu banyak, asalkan janjian dulu. Karena nanti kalau nggak janjian, kecelik jadinya. Kalau untuk Pustu Purwodadi sebenarnya untuk layanan imunisasi dibuka setiap hari Senin. Setiap hari Senin ya Bu ya? Nah, sedangkan untuk Arjosari dibuka setiap hari Kamis untuk vaksin campak dan rubelanya, karena kita harus mengumpulkan sasaran, maka dibukanya setiap hari Kamis minggu kedua. Kamis minggu kedua. Ya, tapi itu syaratnya tetap harus janjian dengan bidan wilayahnya. Bidan-bidan yang selama ini melakukan posyandu. Nah, itu bisa, nomornya bisa ditanyakan ke kader kesehatan yang ada di wilayah. Misalnya di Purwodadi, bisa tanya ke kader Purwodadi, bidannya siapa nih, bisa janjian dulu untuk layanan imunisasi di Pustu. Nah, kalau untuk di Puskesmas, apakah antri dulu? Ya, karena kita juga membutuhkan pencatatan dalam rekam medis. Nah, untuk pencatatannya itu pasti ada antriannya. Jadi selama ini kita antrikan dulu. Untuk jadwal buka vaksinnya, setiap hari Senin itu kita layani semua jenis vaksin, mulai dari BCG, DPT, polio tetes, polio suntik, campak rubella, itu kita layani setiap hari Senin, setiap minggunya. Jadi tidak minggu pertama, minggu kedua, tidak. Setiap hari Senin kami layani dari imunisasi BCG sampai dengan campak. Untuk Selasa sampai dengan Sabtu tetap ada layanan imunisasi, hanya saja tidak ada BCG dan campak. Kenapa? Karena BCG dan campak ini mempunyai masa aktif. Jadi setelah dibuka, vaksinnya untuk BCG harus dibuang kalau sudah 3 jam. Sedangkan untuk campak 6 jam. Setelah harus dibuang, sudah tidak bisa digunakan kembali vaksinnya. Jadi kami harus mengumpulkan sasaran untuk bisa membuka vaksin ini. Nah, dari zaman dahulu, sejak zaman rumah sakit bersalin dulu, kita bukanya setiap hari Senin. Jadi untuk pendaftaran imunisasi di puskesmas, sebetulnya hanya di puskesmas ya Bu, bisa di puskesmas pembantu atau pustu. Nah, di Polowijen memiliki 2 pustu, yaitu Pustu Purwodadi dan Pustu Balai Arjosari. Di Pustu Purwodadi bisa dilayani setiap hari Senin, sedangkan di Pustu Balai bisa dilayani setiap hari Kamis.
Dengan catatan bisa koordinasi langsung dengan kader di wilayah masing-masing agar kader tersebut bisa menghubungkan langsung ke bidan wilayah ya Bu ya. Untuk Nah, di puskesmas bisa dilayani setiap hari. Nah untuk hari Senin itu imunisasi BCG dan campak karena BCG hanya bisa bertahan 3 jam sedangkan campak bertahan selama 6 jam. Jadi hanya dilayani di hari Senin. Untuk imunisasi lainnya seperti ya, DPT, IPV dan lain-lain bisa dilayani setiap hari ya Bu ya, setiap minggunya. hari Senin sampai Sabtu, asalkan Sabtu tidak jadwal desinfeksi ruangan, ya. Iya. Jadi untuk ibu-ibu yang ingin imunisasi bayinya bisa datang ke puskesmas ataupun ke pustu ya Bu ya. Yang di pustu bisa koordinasi langsung dengan kader-kader kesehatan ataupun dengan bidan wilayah. Untuk ke puskesmas bisa langsung saja dengan membawa identitas ya Bu ya untuk Ya, dilakukan betul pencatatan sekali. rekam medis. Ya, mungkin pertanyaannya sudah dijawab Hanya semua dibawa. oleh. Ya, jangan lupa ada lagi jangan lupa membawa buku KIA ya Bu ya. Ya, setiap akan mendapatkan layanan imunisasi, buku KIA-nya dibawa. Oh ya, buku ini sebenarnya tidak hanya dibuka pada saat mendapatkan layanan kesehatan saja, karena di dalam sini pun ada penilaian tumbuh kembang bayi yang harus diisi oleh keluarga. Jadi bukunya hanya posyandu atau puskesmas atau ke dokter kemudian disimpan, tidak. Tapi bukunya harus tetap dibaca karena di dalamnya isinya banyak sekali manfaatnya. Kemudian ada penilaian tumbuh kembang yang harus Inti ya. diberikan sama orang tua. Ya. Jadi buku KIA harus dibawa setiap kali mendapatkan buku KIA. Tidak hanya dibawa saja ya Bu ya, bisa dibaca-baca di situ ada panduan, ada pedoman untuk ibu-ibu ya Bu ya. Untuk balita, untuk bayi di situ lengkap sudah ada untuk pedoman apapun ya Bu ya. Jadi bisa tidak Yeah. hanya dibawa kita mendapatkan pelayanan tapi bisa untuk dibaca di rumah, bisa diisi-isi ya Bu ya. Iya, betul sekali. Ya. Mungkin pertanyaan sudah dijawab semua, Ibu. Mungkin ada tambahan atau mungkin ada kesan ya Bu ya, atau untuk pesan untuk masyarakat atau untuk ibu-ibu di luar sana. Monggo. Yeah. Jadi gini, meskipun saat ini kita tengah menghadapi pandemi COVID-19, Bapak Ibu yang mempunyai bayi dan balita wajib tetap memberikan hak anak untuk mendapatkan imunisasinya. Panjenengan tidak perlu khawatir karena kita pasti memikirkan keselamatan baik untuk Bapak Ibu, untuk putra-putrinya dan juga untuk semua petugas yang ada di wilayah puskesmas kami. Jadi imunisasi tetap harus diberikan asalkan kondisi putra-putrinya dalam keadaan sehat, tidak sedang sakit. Meskipun sakitnya ringan nih, tetap kita tunda dulu untuk pemberian imunisasinya. Jadi untuk yang imunisasi harus dalam kondisi yang betul-betul sehat. Gitu. Sudah Ibu? Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih ya Ibu. Ilmunya atau informasinya sangat penting ya nih untuk kita semua tahu bahwa imunisasi itu sangat penting untuk bayi, balita, dan balita. Jadi semuanya wajib untuk diimunisasi karena mengingat pentingnya imunisasi tersebut. Terima kasih atas kesediaannya Ibu. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Amin. Baik, untuk Jumat berbagi kali ini materinya sangat menarik ya Sobat Panji, tentang imunisasi pada bayi, balita, dan balita. Jadi imunisasi itu sangat penting mengingat wabah COVID ini. Jadi untuk masyarakat ataupun ibu-ibu di luar sana tidak perlu khawatir mengingat kami di Puskesmas Polowijen ataupun di tempat di fasilitas pelayanan kesehatan sudah memikirkan bagaimana cara untuk pelayanan dan alur untuk imunisasi. Kita akan memikirkan keselamatan untuk
pasien dan untuk sumber daya kita. Baik, terima kasih sudah menyaksikan live Instagram pada sesi kali ini. Semoga ilmu yang atau informasi yang didapat dari narasumber bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di live Instagram berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.